Kak Rizky. Halo Kak. Halo Kak Pio, ya sudah bergabung. Kak Alif. Baik, halo semuanya, teman. Oke. Kak Rini, halo Kak. Halo Kak Tio. Oke, sudah bergabung semua di. Mungkin bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. syukurillah, wala quwata illa billah. Nah, diskusi serial kali ini itu diskusi serial 3 dengan tema anak muda bercerita. Jadi narasumber kita ini anak muda anak muda yang akan bercerita ya. Nah, kita akan mendengar soal tantangan pengakuan wilayah tangkap dan perlindungan laut pasca Omnibus Law. Nah, tapi sebelum kita mendengar dari tiga narasumber kita, mungkin kita akan mendengar sedikit pengantar ya dari Kak Tio selaku dinamisatoris Grace. Ya. Mungkin boleh Kak Tio. Oh ya, terima kasih. Jelas suaraku. Iya, jelas Kak. Oh ya, oke, terima kasih mungkin untuk Kakak Tio selaku moderator diskusi serial 3 ya. Mungkin untuk kayak pengantar kayak berat sekali sebenarnya. Cuman ini sebatas apa ya untuk apa ya sebelum memulai mungkin dari teman-teman Walhi dan juga teman-teman Green News Celebes itu menginisiasi adanya diskusi serial sebenarnya dan seperti jelaskan sama Kak Tio, kalau ini saat ini sekarang itu sudah masuk di diskusi serial dan ketiga. Jadi kita sudah bahas terkait dengan tambang pasir laut dan beberapa kerusakan-kerusakan terkait dengan reklamasi dan kali ini kita membahas terkait dengan bagaimana peran anak muda. Sebenarnya momentumnya ini untuk merayakan juga atau apa ya ikut dalam momentum Hari Lingkungan Hidup sebenarnya. Jadi kenapa kemudian peran anak muda ini menjadi hal yang urgent, hal yang penting juga karena kita tahu bahwa selama ini dalam konteks hulu kita ya, hulu dalam konteks kebijakan negara itu sudah sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Maka dari itu peran anak muda selaku hilir itu bisa juga mengimbangi kebijakan-kebijakan yang luar biasa itu, mengimbangi dalam artian kita bisa bergerak, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak, kita bisa menyuarakan hal-hal yang perlu untuk disuarakan dan kita tahu juga bahwa apa ya pendidikan lingkungan itu hal yang sulit didapatkan ya atau tidak ada di kurikulum belajar kita di Indonesia. Jadi segala hal terkait dengan lingkungan itu kita sendiri yang mendapatkannya, kita sendiri yang mencari, kita sendiri yang meriset. Tidak ada yang tiba-tiba scroll status tiba-tiba ada masalah lingkungan yang kemudian kita dapat atau kita pelajari dari algoritma media kita. Jadi kenapa kemudian diskusi serial ini itu lebih mengedepankan bagaimana kita membangun aware dan gerakan untuk sama pemuda, apalagi ini kan kita bahas mengenai bagaimana kemampuan berjejaring, sedangkan kemampuan paling besar dimiliki anak muda kemampuan untuk berjejaring. Makanya dari kemampuan berjejaring itu kita posisikan isu lingkungan. Mungkin mungkin sederhananya seperti itu dan saya rasa kakak Rizky, kakak Alif dan kakak Rini punya berbagai macam cerita dan punya cara untuk bisa bersama-sama membantu kita dalam membangun gerakan dan membangun itu menjadi yang lebih luas. Jadi mungkin pengantarnya sebenarnya kalau disuruh pengantar cuma itu sih. Jadi lebih bagaimana dari diskusi serial ini bisa membangun dan menggait rekan-rekan yang lebih banyak lagi. Karena isu lingkungan itu isu yang selalu besar tapi disuarakan sama orang yang itu saja. Jadi kita butuh orang-orang yang baru, yang suaranya jauh lebih lantang. Mungkin itu terima kasih untuk kesempatan dari Kakak Pio. Semoga kedepannya bisa menggait dan menjadarkan lebih banyak anak muda lagi sehingga gerakan untuk pelestarian lingkungan dan gerakan penolakan dan segala bentuk apa namanya kebersamaan dalam jejaring itu bisa terbangun menjadi lebih luas. Mungkin itu terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tio. Nah, tadi juga Kak Tio sempat bilang kalau mesti ada keseimbangan kebijakannya.
Nah, di sini kita ada Kak Rizky, narasumber pertama. Ya mungkin Kak Rizky akan membahas kebijakan tata ruang laut pasca Omnibus Law. Nah, Kak Rizky ini dari Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia. Mungkin boleh dites-tes dulu Kak mic-nya. Cek-cek Oh, mantap. apakah bagus. Bagus ya. Oke, oke. Langsung Oh, deh. iya. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman yang sempat bergabung dalam diskusi virtual kita melalui Zoom. Terima kasih atas kesempatan yang buat Grace dan Wali Sulusen yang telah memberikan kita ruang untuk hari ini berbagi pengalaman, sharing mengenai bagaimana kebijakan pengelolaan tata ruang laut pasca Omnibus Law. Nah, sebelum itu saya akan share screen. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan nggak? Iya. Nah, jadi kita akan berbagi informasi, berbagi cerita mengenai bagaimana kebijakan tata ruang laut pasca Omnibus Law. Namun sebelum itu, bagi yang belum mengenal Jaring Nusa, saya ingin sedikit memperkenalkan apa itu Jaring Nusa. Jadi saya Rizky di Jaring Nusa itu sebagai tim sekretariat. Jadi Jaring Nusa itu sebenarnya dia koalisi organisasi. Saat ini ada 18 organisasi yang tergabung yang memfokuskan untuk mengkampanyekan ataupun sebagai ruang jejaring belajar tentang isu pesisir laut dan pulau kecil khususnya di kawasan timur Indonesia. Jadi Jaring Nusa sebagai sebuah koalisi organisasi dia dibentuk pada April 2021 dan sampai saat ini itu ada 18 anggota. Jadi kita ingin mengkampanyekan apa sih yang terjadi di pulau-pulau kecil dan apa saja tantangan dan bagaimana pulau kecil dikelola secara mandiri, secara berkeberlanjutan oleh warga-warga lokal ataupun juga tradisional dan adat. Jadi itu sedikit perkenalan mengenai Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia. Nah, kalau kita melihat pada hari ini Omnibus Law ataukah Undang-Undang Cipta Kerja sudah berjalan kurang lebih selama setahun lah, no? Kalau misalnya kita mengacu pada pengesahan menjadi undang-undang di tahun 2023. Nah, berbagai polemik yang hadir mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini ada banyak pertentangan, baik itu kalangan buruh, kalangan aktivis lingkungan, kalangan orang-orang warga biasa, ataukah masyarakat yang di kampung-kampung itu juga memprotes mengenai kebijakan di Omnibus Law. Nah, kita mau cek dulu bagaimana perjalanan sebenarnya ini. Nah, jadi kita sedikit selayang pandang dulu dari di 2019 itu gagasan awal pada saat periode kedua Jokowi sebagai presiden, dia ingin membuat sebuah aturan untuk menyederhanakan berbagai macam aturan. Apa tujuannya? Untuk investasi dan katanya penciptaan lapangan kerja. Nah, baru pada 2020 kemudian awal-awal 2022, awal 2020 RUU ini diajukan ke DPR dengan mencakup ada banyak sekali undang-undang, ada banyak klaster, termasuk juga lingkungan hidup, kelautan, tata ruang, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor lainnya. Nah, kemudian pada 5 Oktober dengan sangat cepat, aturan yang sangat banyak memasukkan undang-undang, tapi sangat cepat digodok, itu tiba-tiba disahkan di 5 Oktober 2020. Nah, di situ mengubah banyak undang-undang sektoral dan banyak menghapus berkaitan dengan pengelolaan tata ruang, banyak menghapus izin lokasi dan pengelolaan tata ruang, menggantinya dengan KKPRL. Sebentar kita jelaskan apa itu KKPRL. Kemudian juga Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat sentralistik, yang tadinya penyebaran kebijakan itu sangat baik, tapi dikembalikan lagi ke pemerintah pusat. Nah, kemudian berbagai perlawanan muncul pada saat itu, sehingga pada November 2021 MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat. Tapi di situ syaratnya masih bisa lagi diperbaiki selama 2 tahun. Sehingga untuk mentaktisi sebuah aturan yang dibatalkan, maka dibuatlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai Cipta Kerja hingga disusun kembali pada Maret 2023 sampailah pada Undang-Undang Nomor 6
tahun 2023 mengenai penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, di situ tertulis bahwasanya untuk merespon putusan MK, kemudian juga mempertahankan substansi awal, jadi tidak ada yang berbeda pada saat di undang-undang pertama di 2020. Kemudian juga mengenai tata ruang laut juga tidak banyak diubah di undang-undang pada saat di tahun 2020. Nah, sebelum sampai pada apa saja kebijakan yang terjadi, saya akan coba memberikan gambaran bagaimana sebenarnya kondisi pesisir laut dan pulau kecil di Indonesia. Jadi kalau datanya dari KP, luas terumbu karang kita ini 2,5 juta hektar, dengan sayangnya lebih dari sepertiga terumbu karang kita itu dalam kondisi rusak ringan, rusak parah, atau rusak yang sangat parah. Nah, kemudian yang fakta kedua mengenai luas padang lamun. Jadi padang lamun kita sebesar 293.000 hektar dan hanya 15,35 yang dalam kondisi yang sehat, karena padang lamun kan sensitif, apalagi kalau di daerah-daerah pesisir ada banyak faktor gangguan yang mengganggu tumbuhnya, sehingga datanya menunjukkan hanya 15,35% yang sehat. Kemudian juga data yang lain mengenai overfishing dan krisis iklim yang menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan. Jadi riset Hot Water Rising ini riset kolaborasi dari berbagai organisasi dan juga kampus melihat bagaimana sebenarnya overfishing dan dampak krisis iklim itu akan menurunkan hasil tangkapan ikan sebesar 20 hingga 30% pada tahun 2050. Bahkan sekarang ini di beberapa wilayah perikanan itu sudah termasuk dalam overfishing, terutama pada perairan Maluku dan Maluku Utara. Nah, kemudian juga kondisi lainnya sebanyak 5.416 desa pesisir yang tenggelam akibat banjirop, dan itu ditambah dengan 12.000 wilayah desa pesisir itu akan terancam oleh abrasi dan kenaikan muka air laut. Nah, di satu sisi upaya dampak-dampak buruk itu tidak diimbangi oleh kebijakan yang mendukung pemulihan lingkungan. Nah, faktanya dengan jumlah pulau 19.108 dan luas mencapai 7 hektar, sayangnya terdapat 35 pulau kecil. Pulau kecil ini dalam Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu dia kategorinya 2.000 km persegi. Nah, ada 35 pulau kecil itu terdapat 195 izin usaha pertambangan. Jadi dia dibebani oleh 195 izin usaha pertambangan dengan luas konsesinya itu 351.000. Nah, salah satunya yang viral kemarin yang baru dicabut tempat izin di Pulau Kecil di Raja Ampat, itu salah satunya juga. Nah, kalau kita melihat mengenai tantangan utama dalam pengelolaan ruang laut, jadi sebenarnya ada beberapa tantangan yang kita hadapi sekarang mengenai dengan pada aspek pendekatan. Jadi dulu dia sektoral dan juga dulu dia parsial. Jadi kebijakannya itu bisa melalui kabupaten kota, bisa melalui provinsi, sampai pada pemerintah pusat. Nah, kemudian setelah adanya Cipta Kerja itu sangat berbasis pada investasi yang mengakibatkan apa? Terjadi konflik kepentingan. Apakah yang dikorbankan konservasi ketimbang investasi, ataukah mengutamakan pariwisata tapi melupakan juga nelayan, terutama dalam wilayah tangkapnya. Nah, untuk berkaitan dengan jenis izin, jadi dulu sebelum Cipta Kerja itu jenis izin ada banyak, izin lokasi perairan, izin pengolahan dan yang lain. Namun pada saat Cipta Kerja disahkan itu dia perizinannya hanya satu pintu. Jadi ada OSS itu untuk izin satu pintu dan sangat disederhanakan. Artinya apa? Ini memperlihatkan wujud negara bahwasanya dia fokus pada investasi, sehingga karena sederhananya perizinan itu mengakibatkan ada keabaian pada keseimbangan ekologis, ada konflik ruang yang terjadi. Sebentar kita akan kasih contoh-contohnya. Kemudian bagaimana dengan peran masyarakat sebelum Cipta Kerja? Jadi dalam pada Undang-Undang
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup itu ada partisipasi publik, baik itu dalam partisipasi perencanaan dan lain-lain. Namun pada saat Cipta Kerja disahkan itu semakin melemah karena dipercepat prosedurnya sehingga mengabaikan peran serta masyarakat untuk memberikan semacam informasi, semacam kontrol terhadap khususnya dalam proses pembuatan AMDAL kami. Kalau kita lihat dalam pasal 26 Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, itu mengatakan bahwasanya dulu kan di sebelumnya itu masyarakat yang dimaksud itu yang terkena dampak, pemerhati lingkungan, dan juga yang terpengaruh atas bentuk segala proses AMDAL. Tapi sayangnya setelah Cipta Kerja itu kemudian diubah bahwasanya penyusunan AMDAL itu hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatannya. Jadi ini semakin mengurangi peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan ataupun juga hal-hal yang akan dilakukan di pulau ataupun di darat maupun di laut. Kemudian berkaitan dengan rencana zonasi. Jadi dulu sebelum Cipta Kerja itu ada RZWP3K, namun setelah Cipta Kerja itu diintegrasikan ke rencana tata ruang wilayah provinsi dan itu disahkan oleh pemerintah pusat. Nah, ada yang menarik pada pasal yang di sini mengenai kegiatan pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan tanpa adanya rencana tata ruang. Jadi dalam pasal 17 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja khususnya mengenai penataan ruang itu kemudian dapat dialokasikan ruang selama untuk kegiatan investasi atau kegiatan apapun itu jika sebelum walaupun belum ditetapkan dalam RT RW itu tetap dapat diintegrasikan. Nah, dampaknya apa? Bisa jadi akan adanya proyek-proyek baru yang tidak ada di alokasi rencana tata ruang wilayah. Itu yang bahayanya ketika kegiatan-kegiatan yang kemudian mengorbankan lingkungan, mengorbankan akses tangkap nelayan untuk kepentingan investasi yang ternyata mengorbankan berbagai macam aspek. Nah, itu sedikit mengenai tadi penjelasan di awal. Nah, kita masuk pada tadi yang bagaimana kemudian ruang-ruang penyederhanaan perizinan. Contohnya nih mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ada ruang darat, ada ruang laut. Kalau ruang laut itu KKPRL. Jadi di sini bahwa KKPRL ini yang kemudian menjadi pintu utama untuk mendapatkan izin usaha, izin berusaha pada sebuah tempat, entah di laut atau di darat. Nah, contoh nyatanya, jadi beberapa tahun yang lalu nelayan di Pulau Rupat ini di Riau itu kemudian melakukan aksi menolak bagaimana ruang lautnya digunakan untuk kegiatan tambang pasir. Namun setelah dicek ternyata ada perizinan yang dilanggar sehingga kegiatan tambang pasir itu dihentikan. Nah, begitupun juga pada yang viral baru-baru beberapa bulan terakhir itu mengenai pagar laut di Bekasi itu juga ternyata ada hal yang dilanggar, belum ada izin KKPRL-nya, kemudian terbit sertifikat tanah di atas laut, itu kan lucu. Jadi sebenarnya di satu sisi ada keuntungan dari KKPRL ini karena hanya satu izin, peluangnya ialah ketika misalnya izinnya dicabut, otomatis semua izin-izinnya yang lain juga bisa dicabut. Nah, tapi sayangnya ini juga menjadi ruang yang bahaya ketika misalnya penyederhanaan izin ini digunakan untuk kepentingan yang mengabaikan ataukah mengorbankan ruang laut ataukah ruang tangkap nelayan. Nah, kemudian juga pasca Omnibus Law banyak sekali aturan-aturan turunan terbit, mulai dari peraturan Menteri untuk mengejawantahkan aturan teknis mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya mengenai peraturan pemerintah tentang pengolahan hasil sedimentasi di laut. Nah, sebenarnya kan kalau tata ruang laut ini lebih banyak berkaitan dengan bagaimana pengelolaan laut itu dapat dikapling oleh perusahaan, sedangkan laut itu kan tidak dimiliki oleh siapapun. Yang jadi masalah ketika alokasi ruang laut untuk kegiatan pertambangan atau kegiatan investasi yang mengabaikan wilayah tangkap nelayan. Nah, salah satunya ini pengolahan hasil sedimentasi laut yang kemudian diturunkan lagi melalui peraturan
Kementerian Perdagangan mengenai ekspor beban kedua. Jadi salah satu yang dapat diekspor itu pasir laut. Nah ini sangat sangat bahaya yang kemudian membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah dihentikan selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Dan ini akibat dari itu tadi adanya kepentingan investasi yang kemudian mengorbankan ruang-ruang keberlanjutan, ruang-ruang wilayah tangkap nelayan. Nah, contoh bagaimana alokasi ruang laut tumpang tindih dengan wilayah tangkap nelayan. Jadi ini merupakan hasil riset dari Walhi pada Pak Boyang-Boyangan, itu diterbitkan pada tahun 2021. Jadi di sini menggambarkan bagaimana konsesi lahan alokasi tambang pasir laut ini ternyata juga masuk pada wilayah tangkap nelayan. Kalau bisa dicek di gambar ini, ternyata konsesi ini masuk wilayah tangkap nelayan, sedangkan wilayah tangkap nelayan itu lebih duluan hadir ketimbang konsesi ini. Artinya apa? Partisipasi publik itu diabaikan, partisipasi nelayan itu ditiadakan. Nah, setelah pada saat dicek AMDAL-nya, ternyata persetujuan masyarakat itu bukan warga Kodingareng yang wawancarai atau diminta pendapat, tapi warga Galesong. Sedangkan warga yang menangkap di wilayah ini itu warga Kodingareng. Toh juga nyatanya di AMDAL itu lebih dari setengah warga menolak adanya pertambangan pasir laut di wilayah tangkap itu, tapi tetap juga dilaksanakan. Nah, kemudian kita mengecek bagaimana sebenarnya dampak Omnibus Law Cipta Kerja mengenai alokasi ruang. Apakah memang alokasi ruang ini berpihak kepada warga dan lingkungan, ataukah memang berpihak pada investasi tanpa melihat bagaimana keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Jadi sebuah riset yang dilakukan oleh Walhi, Kiara, dan beberapa organisasi lain di buku Negara Melawan Siapa, Potret Ocean Grabbing di Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di dalam 28 RZW P3K. Walaupun sekarang diintegrasikan dalam RTRW, tapi tetap RZW P3K menjadi acuan untuk melihat bagaimana pengelolaan laut di sebuah provinsi. Nah, dalam riset itu ternyata menemukan ternyata masyarakat tidak ditempatkan sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Kemudian, alokasi ruang hidup masyarakat pesisir sangat kecil dibandingkan alokasi ruang industri. Nah, kalau kita lihat di sebelah, alokasi ruang untuk industri ekstraktif sangat besar ketimbang dengan alokasi nelayan dan lingkungan. Nelayan ini maksudnya pemukiman nelayan, dan lingkungan itu mangrove. Bahkan kalau misalnya di sini juga tidak mengatur mengenai apakah harus ada pengelolaan laut yang dikelola secara kelompok oleh nelayan atau tidak. Nah, di situ tidak mencantumkan. Nah, alhasil bisa kita lihat ternyata alokasi ruang pada hari ini tuh khususnya pada laut hanya untuk kepentingan industri ketimbang untuk melindungi laut itu sendiri. Kemudian juga penyusunan peraturan zonasi yang memberikan kepastian hukum untuk kepentingan bisnis. Dan tadi contoh tadi di wilayah Kodingareng mencampur adukan kawasan tangkap nelayan tradisional dengan kawasan pemanfaatan umum lainnya, sehingga ini yang menjadi bahaya ketika misalnya tata kelola ruang laut ini tidak berpihak kepada nelayan. Nanti akan dijelaskan nanti pasca ini bagaimana sebenarnya kita punya peluang untuk memanfaatkan ruang laut itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, contoh nyata dari akibat tata kelola ruang laut yang tidak berpihak kepada rakyat itu bisa dilihat pada wilayah pesisir di Kabupaten Takalar. Nah, jadi di Takalar itu hampir semua wilayah pesisirnya itu terkena abrasi yang sangat tinggi. Apa sebab? Karena sebelum tambang pasir laut di Sulawesi Selatan itu berada di wilayah tangkap Kodingareng, itu berada di Galesong, di pesisir Takalar yang sangat dekat dengan pesisir Takalar. Waktu itu hari belum ada penentuan alokasi minimal batas antara pesisir sama laut yang bisa ditambang. Dulu belum ada RZW P3K. Alhasil dampaknya sekarang itu terjadi hampir semua wilayah pesisir Takalar itu abrasi yang sangat tinggi, kuburan-kuburan itu sudah tergerus. Bahkan ini contoh salah satu potret makam keluarga Sultan Hasanuddin di Desa Punaga Takalar ini hampir tergerus oleh krisis iklim, oleh abrasi akibat dari aktivitas industri yang tidak berpihak kepada keberlanjutan dan wilayah tangkap nelayan. Dan ini juga
hampir semua terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, sehingga kalau kita melihat pada dasarnya tata kelola ruang laut sebelum saja Omnibus Law itu sudah amburadul, ditambah dengan pasca hadirnya Omnibus Law, maka peluang untuk penghancuran wilayah pesisir laut dan pulau kecil, tata kelola yang sembrono itu semakin besar, dan otomatis yang selalu dikorbankan ialah warga lokal, warga tradisional, warga adat, dan juga keberlanjutan ekologis itu sendiri. Nah, itu mungkin dari paparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak. Tadi kita sudah mendengar banyak ya soal pengaruh dari Omnibus Law, bahkan sampai ke wilayah tangkapan nelayan, hasil tangkapan nelayan di pulau-pulau pesisir. Nah, selanjutnya kita mungkin akan mendengar dari Green Youth Celebes. Ada Kak Rini. Halo Kak. Halo Kak. Oke. Nah, Kak Rini mungkin akan menceritakan ke kita ya soal tantangan menjaga laut Indonesia. Nah, kita akan dengar banyak tantangan mungkin ini Kak dari Kak Rini. Mungkin boleh Kak langsung aja Kak, saya silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahari untuk kita semua. Pertama-tama saya minta maaf tidak mau lihat Kak Rizky pakai PPT, tapi kali ini saya tidak menyediakan PPT, jadi cukup bercerita apa yang saya rasakan dan tantangan-tantangan yang saya mungkin alami seperti testimoni. Ya, tadi diperkenalkan saya Rini, saya lulusan kehutanan, tapi baru-baru ini belajar tentang kebijakan, tentang SISCAP, yang meski menyimpan fobia pribadi terhadap laut, namun dari ketakutan itu saya belajar mendengarkan dan memahami bahwa laut itu sedang bercerita, sedang bicara, sedang ingin dipahami, namun sayang tidak banyak yang mau mendengarkan dan memahami laut itu. Dan saya akan bercerita sebagai bagian dari generasi muda yang mencoba ikut menjaga laut, meski seringkali dihadapi pada struktur kebijakan yang rumit, yang tadi dijelaskan secara struktural, secara hukum oleh Kak Rizky, terutama pasca disahkannya Omnibus Law. Pasca disahkan Undang-Undang Cipta Kerja juga konsep perlindungan laut ini cukup melenceng, di mana narasinya itu pertumbuhan ekonomi biru tanpa menimbangkan ekologi dan keadilan. Sehingga konsep 3P itu people, planet, dan profit tidak sejalan lurus, sehingga banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Dan saya mempelajari itu, saya belajar dari berbagai ruang, di mana saya mulai belajar, oh ternyata mengolah sampah makanan merupakan upaya kecil untuk meringankan beban darat agar tidak berujung di laut. Saya juga tersadarkan bahwa konsep SISCAP itu bukan hanya kumpulan ekosistem laut, tapi juga cerita tentang keadilan ruang, relasi manusia, dan arah kebijakan. Di sini ada beberapa yang saya poin-poinkan sebuah tantangan, khususnya anak muda. Yang pertama itu minimnya ruang belajar secara kontekstual tentang laut, yang seperti bagaimana anak muda bisa peduli laut jika dari kecil laut hanya diajarkan sebagai tempat wisata, sebagai tempat healing. Dan ketika kita besar ya laut sebagai tempat healing. Sebagian besar pendidikan formal di Indonesia belum menyentuh isu-isu laut secara menyeluruh. Isu seperti hak nelayan tradisional, konflik ruang laut, atau dampak reklamasi nyaris absen di kurikulum sekolah atau universitas, kecuali para mereka yang berada di jurusan yang relevan terkait isu tersebut, yang menyebabkan ketidaktahuan kita di kalangan muda secara struktural tentang laut sebagai ruang hidup, bukan sekadar destinasi rekreasi. Dan itu yang saya alami, merasa ruang diskusi tentang laut ini sangat terbatas, sehingga dampaknya anak muda di luar komunitas pesisir itu tidak merasa relevan dengan isu-isu di laut dan merasa mungkin pasif terhadap isu-isu laut ini. Dan generasi muda pesisir juga
sometimes mereka juga tidak memahami hak-hak kelautan yang seharusnya mereka miliki, yang terkadang ada mafia-mafia lah yang mencoba membodohi pemuda pesisir untuk mendapatkan hak-hak yang bukan haknya dan tidak bertanggung jawab tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu yang kerap kali didapati itu stigma sosial. Anak muda itu dipandang oleh para elit belum pantas berbicara kebijakan, berbicara laut, atau berbicara hukum. Di mana dalam forum-forum terkadang untuk mengambil keputusan suara anak muda itu tidak dianggap atau tidak relevan, bahkan hanya sekadar pelengkap seremonial. Beberapa ruang-ruang diskusi yang ada pejabat-pejabat itu hanya mengundang pemuda tanpa mendengar suaranya dikarenakan ya masih bocil atau masih muda, masih panjang lah kehidupanmu, katanya seperti itu. Padahal em, sebagai anak muda kita memiliki gagasan yang segar, inovatif, yang petantang petenteng, yang kalau Gen Z itu bilang banyak sekali ide-idenya yang out of the box, yang akhirnya gagal terimplementasi di keputusan-keputusan tersebut, serta anak muda menjadi pasif dan sinis terhadap isu lingkungan. Yang selanjutnya itu karena adanya tekanan ekonomi. Kalau kalimat yang sekarang beredar itu in this economy, banyak anak muda pesisir yang enggan menjadi nelayan karena dianggap tidak menjanjikan. Mereka lebih memilih kerja di sektor atau memilih kerja merantau, kantoran, dan segala macam, atau industri ekstraktif yang justru merusak laut. Seperti beberapa wilayah, akhirnya mereka memilih menjadi atau bekerja di tambang pasir atau reklamasi tersebut. Dan juga perempuan muda pesisir terkadang tidak memiliki banyak pilihan, ingin bekerja sebagai apa, tidak memiliki pilihan apakah ingin menjadi seperti ini, dan terkadang itu hanya menjadi buruh pabrik dan TKW. Selanjutnya masalah tantangan selanjutnya mungkin yang paling culture, yang paling banyak anak muda alami itu krisis ekologis sama dengan krisis mental anak muda. Dari data Youth for Climate Indonesia 2023, 6 dari 10 anak muda mengaku mengalami kecemasan lingkungan, atau yang bahasa culture-nya itu climate anxiety atau ecological grief, makin dirasakan anak muda. Mereka frustasi karena melihat kerusakan lingkungan yang makin parah, tetapi kita ini tidak punya power, kita tidak punya daya untuk bersuara atau mengubah kebijakan yang didominasi oleh para elit. Yang mungkin ada beberapa influencer di TikTok, dia mengaku dia menyerah dan dia merasa tidak tahan dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang. Akhirnya dia memilih kabur aja dulu. Dengan hashtag kabur aja dulu, mereka menyerah melihat kondisi Indonesia dan mereka menyampaikannya di TikTok dan menyebarkannya bahwasannya Indonesia begini. Dan satu orang komentarnya itu, kalau misalnya kamu tahu Indonesia seperti ini, kenapa tidak pulang untuk memperbaikinya? Dan dia menjawab, saya menyerah dan saya tidak punya power, tidak punya daya untuk mengubah apapun yang terjadi di Indonesia karena didominasi oleh para elit. Nah, mungkin itu tantangan yang bisa saya sampaikan. Dan kalau versi saya, yang kita bisa lakukan adalah belajar, memahami, mengajak, dan menyuarakan. Ya, belajar bagaimana kita memahami laut secara utuh, belajar memahami laut bukan sekadar hanya objek wisata atau ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup, identitas budaya, dan sistem ekologi yang saling terhubung.
Yang kedua itu mengajak, di mana ketika kita sudah memahami, kita mengajak banyak teman-teman kah, keluarga kah, atau komunitas kah untuk membangun kesadaran kolektif itu, mengajak bersama-sama yang mulai dengan mengadakan diskusi komunitas yang seperti dilakukan oleh Grace dan Walhi. Ruang seperti ini bisa menjadi sebuah salah satu langkah dan upaya untuk kita menyebarkan hal-hal baik untuk menjaga laut kita. Dan kalau saya sendiri, karena saya juga aktif di bidang kreatif, saya membuat konten digital yang edukatif, yang membumi, seperti Reels atau infografik atau microblog. Dan juga yang ketiga itu menyuarakan, yang mana dengan menyuarakan ini kita bisa, em, kalau misalnya karena saya juga beberapa kali melihat story Kak Rizky dan cerita-cerita Kak Rizky yang opininya, dan itu bisa menjadi salah satu kita menyuarakan tentang hal ini, menulis opini dan cerita di media sosial Kak, di media massa atau blog komunitas, dan juga pastinya seperti bergabung dalam jejaring dan aliansi seperti Walhi. Kalau saya bergabung di IFSA juga dan jejaring perempuan pesisir lainnya. Dan lainnya itu seperti advokasi kebijakan yang sudah dilakukan di jaring Nusa, itu adalah hal-hal baik, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga laut kita. Mungkin itu hal singkat dan cerita singkat dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Pio. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rini. Nah, tadi Kak Rini itu sudah bercerita soal bagaimana sih selama ini Kak Rini aktif dalam komunitas dalam menjaga lingkungan, menyuarakan keadilan-keadilan ekologis. Nah, beberapa tantangan sebenarnya yang disampaikan Kak Rini tadi itu kira-kira bisa jadi peluang juga ya, kalau misal itu dimanfaatkan oleh anak muda. Nah, selanjutnya kita akan mendengar eh, praktik dan pengalaman pengakuan wilayah tangkap di level pemerintah. Nah, tadi Kak Rizky sudah jelaskan ada beberapa perubahan kebijakan, bahkan perubahan signifikan yang dialami oleh warga terdampak di wilayah pesisir. Nah, sekarang kita akan bicara soal pengakuan wilayah tangkapnya di eh, ranah pemerintah. Nah, untuk itu, halo Kak, Kak Fahri, halo Kak. Iya. Nah, Kak Fahri ini dari YKL Indonesia. Nah, Kak Fahri mungkin bisa jelaskan Kak, tadi kan Kak Rizky sudah sempat eh, menceritakan bahkan memperlihatkan ke kita-kita soal bagaimana kira-kira ada perubahan kebijakan gitu ya Kak. Nah, kalau misal dari ranah pemerintah mungkin bisa dijelaskan Kak Fahri. Langsung saja Kak. Saya sering ini ya, jadi Share ya flash screen. boleh Kak. Oh, oke, kelihatan ya, suara aman. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini sebenarnya melanjutkan apa yang disampaikan oleh saudara-saudara Rizky dari Indonesia ini tolong saya dengan Nah, kalau dari Om Rizky tadi bicara soal bagaimana kebijakan yang ada saat ini sebenarnya yang ini adalah yang kajian ini adalah karena mencari celah sebenarnya mencari celah jadi ruang-ruang atau mencari kegiatan ini akan dan itu Eh, maaf Kak Fahri, suaranya ya putus-putus.
Masih Kak, masih. Atau boleh dimatikan dulu Kak kameranya. Boleh Oke, tes. kalau sekarang Oke Kak. nggak aman ya. Jadi kalau kita mencari celah dari kebijakan atau orang kebijakan yang cocok itu eh, mengerti bagaimana atau ini ada sedikit praktik dan pengalaman kreatif tentang lokal masyarakat lokal. Studi kasusnya itu di Pulau Langkek Tajika. Kenalkan saya di Paru Bali di dari ya satu tiga. Jadi yang belum teman-teman yang belum tahu yang terkait laut itu terjadi ini di Nah, jadi tema hari ini anak muda artistik kami juga menyanten apa namanya menyasar dan tema kita terkait pengetahuan pengelolaan lintas politik Hai, maaf Kak Fari. tadi Kak, ya, iya masih suaranya kurang jelas Kak. Kurang terdengar jelas Kak. kalau sekarang saya cek ya coba kita ya. Masih Kak. Mungkin headsetnya Kak atau Wait, wait, wait. Kalau sekarang bagaimana? ya Kak. Oke, boleh dilanjut Kak. Sorry sorry ya, ini kayak agak rame di sini soalnya. Nah, kami bekerja bersama masyarakat, pemerintah, dan para pihak lainnya memang untuk pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara lestari. Eh, kemudian, nah lokasi pembelajaran kita adalah di Pulau Langkek Lanjukang, itu ada di pulau terdepan Kota Makassar. Secara administrasi dia masuk dalam Kelurahan Barancadi, Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Di sana dua pulau ini eh, akses pendidikan itu sangat minim, kesehatan juga, dan eh, ada keterbatasan listrik dan air bersih. Kemudian ekonominya berbasis pada laut dan seperti yang dibilang tadi Kakak hari ini bahwa memang sedikit yang bicara soal laut itu sebagai ruang penghidupan. Tapi pada kenyataannya di pulau-pulau kecil kita seperti itu. Laut adalah memang ruang hidup bagi mereka. Kemudian tantangannya adalah eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Jadi ini bicara soal pengakuan hak kelola masyarakat. Jadi em, ada ketimpangan-ketimpangan yang kami temukan eh, terkait tenurial, terkait dengan hak kelola masyarakat, wilayah kelola masyarakat. Itu salah satunya adalah fokus pada masyarakat adat dan di darat. Jadi selama ini di laut itu agak agak sulit karena dia open access seperti yang disampaikan tadi Kakak Rizky. Jadi tidak ada yang memiliki laut, tidak ada yang punya laut. Dan itu agak sulit untuk masyarakat lokal memiliki pengakuan hak untuk mengelolanya. Kemudian penguatan hak masyarakat itu umumnya melalui adat dan desa, tidak pada kategori masyarakat lokal yang secara umum sebenarnya di Indonesia itu masyarakat lokal. Kemudian ya dukungan kebijakan pengakuan hak dan masyarakat lokal itu minim dukungan kebijakannya. Dan kenapa dianggap penting? Karena ini melegitimasi secara hukum untuk pengawasan dan perlindungan di wilayah perairan laut. Jadi masyarakat ini yang memiliki tata kelola wilayah itu bisa secara kuat, secara hukum untuk melakukan pengawasan dan perlindungan. Kemudian eh, perlindungan atas ruang hidup dan sumber penghidupan, kemudian juga juga sebagai penguatan tata kelola berbasis komunitas. Ini ini kemudian pencegahan konflik sosial dan ekologis dan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial.
Jadi pengakuan hak kelola itu cukup penting ya. Dan apa yang kami lakukan adalah eh, mengintegrasikan bagaimana tata kelola masyarakat di Pulau Langkat Lanjukang itu bisa secara legal diakui oleh pemerintah, sehingga kami mencoba mengintegrasikan ke dalam tata kelola eh, di level pemerintahan. Jadi ini ada tahap-tahapannya, ada penegasan ruang kelola masyarakat secara internal. Ini akan saya detailkan sebentar sedikit. Kemudian publikasi ruang kelola ke para pihak, sinkronisasi ruang kelola masyarakat dan regulasi. Kemudian ada proses rekognisi dan pengelolaan. Jadi bagaimana penegasan ruang kelola di masyarakat itu di Langkat Lanjutang itu ada sebenarnya kesepakatan bersama yang namanya sistem buka tutup. Jadi ada wilayah yang kalau di gambar ini yang warna orange di dalam peta ini itu adalah tata kelolanya masyarakat. Ada area-area yang diarsir warna merah itu adalah area buka tutup penangkapan gurita. Jadi per periode selama 3 bulan di digilir, istilahnya digilir di kotak satu di 3 bulan pertama, kemudian ditutup lagi dan dibuka lagi di wilayah lain. Kira-kira begitu. Dan di sana ini ada forum Pasubun Tuluki oleh masyarakat mendorong forum, namanya forum pengelola sistem buka tutup berita langkah lanjutan. Ini yang menjadi cikal bakal bagaimana tata kelola ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada pendampingan penyusunan kesepakatan buka tutup yang disepakati oleh bersama masyarakat dan diketahui oleh pihak. Kemudian ada proses-proses peningkatan kapasitas bagi forum dan masyarakat lain, dan juga ada penyusunan rencana kerja forum fasilitasi. Jadi forum-forum ini memang akan eh, memiliki rencana-rencana tindak lanjut gitu. Kemudian ada publikasi ruang kelola masyarakat ke para pihak. Jadi proses kedua itu adalah bagaimana tata kelola ini tersampaikan secara baik ke pemerintah bahwa bahwa masyarakat ingin bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan pengelolaan di wilayahnya. Jadi ada lewat kesepakatan bersama tadi yang kemudian diketahui oleh para pihak, kemudian para masyarakat ini datang jadi YKL ini hanya memfasilitasi ya, yang memang bekerja untuk pengakuan ini adalah masyarakatnya sendiri. Jadi masyarakatnya atau forum kasumenteluginya itu berkunjung ke dinas, DKP Provinsi, Sulsel, untuk menyampaikan apa hak-hak yang mereka ingin dapatkan lewat pengelolaan kawasan em, wilayah tangkap mereka. Kemudian juga lewat publikasi media. Kemudian tahap selanjutnya ketiga itu adalah sinkronisasi ruang kelola masyarakat dan regulasi. Jadi kita berdasarkan aturan bahwa ternyata di masyarakat Pulau Langkailan juga itu adalah masyarakat lokal. Jadi dia kategori masyarakat lokal, bukan masyarakat adat, dan penguatan untuk itu tidak ada penguatan untuk pengelolaannya mereka. Kalau masyarakat adat itu ada lembaga adat, kemudian ada peraturan adat. Kalau di desa ada perdes sebagai penguatan-penguatan di level tapak, tapi kalau di lokasi kami itu dia di bawah secara administrasi di bawah kelurahan, dan itu tidak ada ruang untuk penguatan seperti itu. Kemudian kami juga mengidentifikasi skema-skema atau mekanisme pengakuan dengan diskusi bersama KKP, DKP, dan lainnya. Ini kami melakukan beberapa kali pertemuan para pihak memang khusus untuk bagaimana sih mekanisme yang paling tepat untuk mengakui tata kelola masyarakat lokal. Kami menemukan ada beberapa sebenarnya. Kalau rekomendasi kemarin ada 3 yang direkomendasikan PKKPRL seperti yang disebutkan tadi Om Rizky, yang soal perizinan. Kemudian ada OSM, ini di luar kawasan konservasi daerah. Kemudian ada KKD, kawasan konservasi daerah, ada SK Gubernur, Perda, dan Perdes. Tapi ada 3 yang direkomendasikan bagaimana mengintegrasikan antara tata kelola wilayah masyarakat dengan tata kelola wilayah yang dikelola oleh pemerintah. Lewat 3 ini yang direkomendasikan. Tapi eh,
untuk wilayah di Langkat dan Jukang, kebetulan di Lanjukang masuk dalam rencana dalam pencadangan kawasan konservasi daerah. Jadi kami mencoba mengintegrasikannya ke dalam kawasan konservasi daerah tersebut. Nah, ini gambaran bagaimana pendekatan-pendekatan kita yang diterapkan. Jadi ada tiga tadi model PKKPRL, OSM, dan integrasi KKD. PKKPRL itu ada syarat-syaratnya lagi, Om Rizky ya. Jadi yang kemudian tata kelola masyarakat itu tidak memiliki ruang secara eksplisit, secara terang benderang lewat mekanisme ini sebenarnya PKKPRL. Jadi karena tata kelola kita tidak berdasarkan alat tangkap statis 30 hari, kita tidak adalah beberapa poin-poin yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan perizinan berdasarkan wilayah. Kemudian OSM itu belum operasional. OSM itu adalah kawasan konservasi apa ya, di luar dari kawasan konservasi daerah, dan itu masih dalam proses pengujian. Kami Langkat Lanjutkan kemarin diuji dengan berbagai indikator-indikator, dan ya tidak belum memungkinkan untuk dilakukan untuk masuk dalam OSM. Jadi memang belum lulus uji. Kemudian eh, seperti itulah susahnya karena tidak ada regulasi yang jelas, tidak ada yang tegas untuk bagaimana mengamankan tata kelola masyarakat di terutama di level pemerintahan kota, kelurahan gitu. Dan karena peluang yang ada adalah pencadangan kawasan konservasi, ini yang tadi dibilang Bu Rizky juga soal RZ RZWP3K Sulsel itu sudah mencadangkan memang kawasan konservasi laut daerah Lanjukang itu pada tahun 2019, namun kemudian eh, diintegrasikan RZWP 3K ini diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang provinsi dan memang masih masuk kawasan pencadangan ini. Nah, mekanismenya adalah bagaimana kami mengintegrasikan tata kelola lokal itu ke dalam kawasan konservasi daerah. Jadi kan kotak warna biru ini kita ilustrasikan sebagai kawasan konservasi daerah pencadangan. Kemudian gambar merah di dalamnya kotak kotak merah di dalam kotak biru itu adalah sistem atau tata kelola masyarakat. Kami mau mencoba bagaimana mengintegrasikan ke dalam itu. Jadi mekanismenya adalah masyarakat lokal di Langkat dan Jukang itu ingin untuk memang pengakuan, lalu kemudian lewat forum Pasir Buntuluki yang disahkan eh, forumnya lewat SK Kelurahan itu terlibat ke dalam Pokja penyusunan kawasan konservasi daerah. Jadi memang pelibatan masyarakat ke dalam duduk bersama dengan para pihak, dengan pemerintah, terutama pemerintah pusat dan daerah, itu cukup penting uh, dalam proses-proses pengintegrasian ini, proses-proses pengakuan hak wilayah tangkap mereka. Kemudian setelah itu proses rekognisi, jadi kelompok masyarakat dilibatkan dalam Pokja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kemudian memasukkan ruang kelola masyarakat diintegrasikan ke dalam zonasi yang gambar tadi juga, kemudian eh, akan dilakukan penetapan kawasan konservasi daerah yang tentu mengakomodir zona di zona tata kelola masyarakat. Ini sementara proses ya kami mau, mau- apa namanya bersama-sama masyarakat dan pemerintah untuk menyusun rekomendasi zonasi wilayah kelola masyarakat itu terintegrasi dengan kawasan konservasi daerah yang ada di sana. Jadi ini masih proses. Kemudian pengelolaan ada penguatan kapasitas lembaga ini setelah berjalannya atau terimplementasikannya integrasi ya. Jadi ada penguatan kapasitas lembaga pengelola, kemudian penguatan tata kelola yang berkelanjutan, kerjasama dengan para pihak, termasuk unit-unit bisnis, jadi masyarakat bekerja sama dengan bisnis, bekerja sama dengan universitas, kemudian kerja sama dengan yang paling penting adalah SUOP, Satuan Unit Operasional Pengelola, intinya pengelola kawasan konservasi daerah lah. Jadi masyarakat eh, tergabung ke dalam pengelola besarnya kawasan konservasi daerah.
kemudian dukungan jangka panjang, kemudian potensi replikasi ke wilayah pesisir. Jadi eh, tata kelola di Langkat Lanjutan ini memang menjadi potensi replikasi dan sudah masuk dalam rancangan Pokja kemarin, Pokja Demersal Perikanan Demersal di Sulsel untuk diterapkan di wilayah lain di Sulawesi Selatan. Ini pembelajarannya. Jadi secara regulasi memang kawasan konservasi daerah itu eh, lewat Permen KP nomor 31 tidak ada secara eksplisit soal bagaimana tata kelola masyarakat, tapi dia eh, melibatkan saja melibatkan saja masyarakat di dalamnya dan proses-proses yang terjadi hingga saat ini, bagaimana pelibatan masyarakat di dalam eh, yang dimaksud oleh pemerintah pelibatan masyarakat itu hanya sifatnya konsultatif, sifatnya apa ya, bukan konsultatif ya, istilahnya kasarnya datang duduk saja mendengarkan apa keputusan-keputusan pemerintah, tapi kami mau mencoba untuk memang duduk sejajar masyarakat antara masyarakat dengan pemerintah sehingga tidak ada sifat seperti itu tadi, pelibatan tidak tidak sekedar pelibatan tapi memang bekerja dan saling mendukung kepentingan masing-masing. Nanti akan ada kerjasama perjanjian kemitraan juga antara forum di masyarakat dengan pemerintah provinsi, kemudian ya begitulah kira-kira model skema mengintegrasikan tata kelola wilayahnya masyarakat dengan kawasan konservasi daerah. Kemudian apa hak sebelum dan sesudah legalitas? Jadi ada beberapa hak-hak yang memang eh, yang pertama adalah hak akses ini bagi masyarakat ya, ketika pengakuan-pengakuan itu ada. Jadi memberikan otorisasi ke suatu area dan atau sumber daya, kemudian ada hak penarikan, hak mengambil atau memanen atau memanfaatkan lah ya sumber daya yang ada di sana. Jadi masyarakat bisa mengelola dan memanfaatkan berdasarkan tangkapan dan kuota. Kemudian ada hak pengelolaan. Jadi masyarakat memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan termasuk aturan-aturan yang ada di dalam tata kelola mereka sendiri. Kemudian ada hak eksklusi, hak untuk melarang atau mengecualikan pihak lain dari menggunakan sumber daya tertentu atau mengakses wilayah tertentu. Ini berdampak pada ini sebenarnya bagaimana konflik-konflik masyarakat ketika masyarakat Langkat Lanjutang itu menutup wilayahnya, tapi tidak ada kekuatan hukum bagi mereka untuk mengelola, untuk melarang nelayan lain untuk menangkap di wilayahnya, di area yang mereka kelolanya. Jadi setelah adanya ini adalah adanya pengakuan hak itu, maka kuatlah masyarakat di sekitar situ untuk melarang, terutama pelarangan penggunaan bom, bius dan sebagainya di wilayah mereka. Untuk menangkap tetap bisa menangkap, tapi mereka bisa lebih kuat untuk melarang aktivitas-aktivitas memang yang tidak boleh di sana. Kemudian hak aliens atau transfer ini memindahkan hak yang ada kepada individu, kelompok atau entitas lain. Transfer dapat dilakukan melalui penjualan, penyewaan, pemberian atau bentuk pertukaran lainnya. Dan kemudian ada hak-hak penegakan, hak untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan di suatu wilayah dan menerapkan sanksi dalam kasus ketidakpatuhan. Ini ya, di sana dilakukan memang ada sanksi-sanksi ketika misalnya kesepakatannya ditutup selama 3 bulan, area tangkap tersebut ditutup 3 bulan, kemudian ada yang menangkap. Jadi hasil tangkapan nelayan yang melanggar itu disita untuk diserahkan ke eh, kepentingan untuk kegiatan-kegiatan kepentingan umum begitu. Kemudian ada hak transformasi, hak untuk mengubah lahan atau wilayah dan sumber daya agar dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. Ini tapi fokus pada masyarakat itu sendiri ya, bukan pada investor-investor yang punya banyak uang masuk di wilayahnya mereka. Ini juga sebenarnya mengamankan rencana-rencana ada rencana-rencana apa eh, investor untuk membuat membuat ada semacam penginapan di atas laut di daerah Lanjugang sebenarnya, dan ketika
teman-teman nelayan ini sepakat, masyarakat ini sepakat untuk menjadikan area situ sebagai area kelola mereka, mereka akan lebih mudah untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Ini sedikit gambaran eh, bagaimana di Langkai Lanjukang itu proses-prosesnya ada kesepakatan eh, antara mereka dan para pihak juga hadir bersama-sama mereka. Ya mungkin itu saja ya. Semoga tersampaikan dengan baik. Mana hak-hak masyarakat itu bisa terpenuhi hak-hak untuk wilayah tangkap mereka sendiri. Gitu. Mungkin saya kembalikan ke kakak moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Fahri. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa wilayah tangkapan yang jadi Mute ya Kak Pio, mute, mute. maaf Kak. Nah, kita sudah mendengar dari 3 narasumber yang kira-kira apa yang disampaikan itu eh, menambah informasi yang mungkin tidak atau belum kita ketahui. Nah, untuk itu mungkin saya akan membuka eh, 3 pertanyaan untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya dari ketiga narasumber. Mungkin boleh open kamera dan perkenalkan nama. Ya, teman-teman. Atau ada yang mau bercerita dan punya pengalaman soal pengalamannya pendampingan di pulau-pulau pesisir ataupun eh, pengadvokasian di pulau-pulau pesisir. Ada yang mau bertanya, ada yang mau berbagi pengalaman, yang mau bercerita juga boleh. Silahkan. Ya, ada teman-teman dari 3 topik yang diceritakan oleh narasumber tadi, saya pikir itu cukup menarik ya. Mulai dari kebijakan pemerintah yang banyak merubah siklus perekonomian, bahkan mata pencarian warga di pulau. Kemudian tadi kita sudah diperlihatkan juga bagaimana wilayah kelola di Pulau Lanjukang. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang mau bercerita atau berbagi pengalaman boleh, yang ada yang mau bertanya juga boleh untuk ketiga narasumber kita. Ada teman-teman di sini mungkin ada banyak yang bergabung dalam komunitas juga. Izin, itu Ya, ada pertanyaan di chat. Mungkin sebelum saya ingin juga bertanya sedikit terkait isu lingkungan sekarang itu yang lagi viralnya. Dan yang boleh. kemarin, ya yang kemarin juga terkait isu-isu tambang hampir ya boleh dikata seluruh Indonesia begitu. Mungkin terkait dengan peran dari teman-teman dari pemateri terkait dengan apa namanya eh, lembaga yang di ini lembaga yang sedang dijalankan mungkin sejauh mana perannya untuk ini menjaga bagaimana supaya kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa tetap memihak kepada rakyat, tidak merugikan masyarakat, terutama dampaknya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Idam. Mungkin boleh langsung dijawab sama Kak Rizky dulu ya, boleh Kak?
Halo, bisa tadi di kan pertanyaannya tadi nggak sempat dengar, ada tadi gangguan jaringan. Ada itu tadi kirim. Ya lebih ya saja terkait isu-isu lingkungan yang sekarang lagi viral itu kan, termasuk yang kemarin di Raja Ampat juga, mungkin juga di daerah-daerah lain, termasuk juga di Sulawesi Tenggara juga ada, boleh dikata seluruh Indonesia yang 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 memiliki potensi sumber daya alam yang ini ya, termasuk tambang gitu. Mungkin lebih ke ininya, bagaimana kontribusi ataupun perannya untuk lebih mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah supaya tidak merugikan masyarakat, khususnya di tempat sumber daya yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan tambang gitu. Oke, kurang lebih mungkin Kak, peran satu organisasi yang digeluti sama Kak Rizky, kira-kira kontribusinya dalam pengawasan kebijakan yang pro terhadap rakyat, mungkin kira-kira seperti itu Kak. Ya. Nah, jadi memang sekarang pulau-pulau kecil sangat dibebani oleh berbagai faktor. Yang pertama itu dari faktor lingkungan, perubahan iklim, karena dampak yang paling cukup banyak dirasakan ialah pesisir dan pulau kecil. Kenaikan muka air laut, abrasi yang semakin tinggi, dan juga karang yang semakin memutih. Ditambah lagi kebijakan negara yang kemudian memberikan ruang untuk pulau dieksploitasi. Nah, jadi ada banyak pulau-pulau kecil yang kemudian menjadi sarana atau ajang eksploitasi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dalam aturan itu pulau kecil dikategorikan sebesar 2000 km persegi. Nah, jadi sehingga itu tolak ukur yang pertama untuk melihat hal tersebut. Kemudian yang kedua, kita melihat apakah alokasi ruang yang ada pun, kalau misalnya ada taman di pulau kecil, kita bisa lihat juga apakah alokasi ruangnya itu berada pada kawasan hutan lindung atau berada pada kawasan konservasi. Nah, itu bisa dicek lagi kembali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apakah aktivitas pertambangan itu kemudian melanggar hak-hak masyarakat lokal, hak masyarakat adat, ataukah masyarakat tradisional, mulai dari akses penangkapannya, mulai dari akses bagaimana ruang hidupnya, karena di beberapa pulau kecil itu kawasan yang masuk konsesi pertambangan itu ternyata ada daerah pemukiman di situ. Contoh di Sangihe. Jadi Sangihe kemarin itu PT Tambang Bas Sangihe itu ternyata setelah dicek luas konsesinya, dalamnya itu ternyata banyak rumah-rumah yang kemudian dia lebih duluan tinggal. Belum lagi juga di Raja Ampat ternyata dari empat yang dicabut perizinannya itu ada kan yang masuk kawasan area hutan, kawasan hutan lindung. Ada juga kasusnya karena dia mencemari, ada juga yang jebol penahan limbahnya, sehingga itu semua yang dicabut. Jadi kita bisa lihat seperti itu dulu. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi? Jadi setiap dari kita itu punya peran masing-masing, tergantung kita memposisikan kita di mana. Nah, biasanya orang jarang melihat kira-kira resiko apa yang bisa didapatkan ketika kita mau membela, kita mau mencoba mengadvokasi sebuah isu di wilayah yang kemudian berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan. Contoh misal kalau organisasi lingkungan hidup itu sudah jelas karena dia punya basis hukum, basis pengetahuan untuk mengadvokasi di wilayah yang sedang berkonflik ataukah terdapat kepentingan pengelolaan ruang yang mencederai nilai-nilai lingkungan. Nah, jadi itu bisa. Tapi yang sayangnya banyak juga individu yang mau kemudian membela tapi bingung, ataukah misalnya resikonya terlalu tinggi. Jadi sebenarnya kita melihat apakah misalnya kita bisa terlibat langsung dalam mendampingi masyarakat. Kalau misalnya kita punya kemampuan, pengetahuan, dan punya sumber daya untuk itu, nah silakan. Tapi kalau misalnya kita tidak punya, ya cari alternatif lain. Kira-kira dalam hal apa kita bisa membantu? Oh, misalnya kita bisa membantu mengkampanyekan dalam segi membuat diskusi, misalnya seperti ini. Atau misalnya kita cuma bisa membantu dalam hal membagikan
poster-poster atau postingan terkait dengan isu lingkungan, atau kalau misalnya kita bisa membuat tadi seperti bilang Kakak Rini, bahwasanya kita bisa juga membuat konten-konten untuk paling tidak menyadarkan orang-orang minimal di pertemanan media sosial kita. Jadi ada banyak hal, tergantung bagaimana kita melihat resiko itu, apakah resikonya ini bisa kita ambil atau tidak. Kalau misalnya uh, kita tidak bisa ambil resiko yang terlalu tinggi, nah jangan melakukan karena berdampak juga terhadap diri ataupun masing-masing individu itu. Nah, kalau Jaring Nusa sendiri karena dia organisasi koalisi, termasuk dalamnya Wali Sulsel, termasuk juga IKL Indonesia dan beberapa organisasi lain, mulai dari di Jakarta ada 2, ada Ekonomi Pusat sama Wali Nasional. Di Sulawesi Selatan itu ada Blue Forest, ada IKL Indonesia, ada Wali Sulsel. Di Sulawesi Tengah itu ada Yayasan Bonebula, ada juga Yayasan Pendidikan Rakyat Palu, Sultan. Ada juga di Sulawesi Utara ada Yayasan Suara Nurani Mina Esa, ada Ibu Jul di sana yang mengadvokasi isu Sangihe. Di Gorontalo ada Japesta Gorontalo. Di Sulawesi Tenggara itu ada Komdes Desa yang kerjasama kemarin mengenai riset bagaimana polusi di sektor pertambangan. Dan juga di Sulawesi, di Maluku Utara ada Wali Maluku Utara, ada Pak Katifa. Di Maluku itu ada Ekonusa, ada Molucas Coastal Care, ada juga Tuna Sabari Maluku. Di NTT itu ada Tananua, di NTB itu ada LPSDN, Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Di Maluku itu ada Malau Karta. Nah, dari semua itu yang Jaring Nusa lakukan ialah bagaimana mengamplifikasi isu-isu yang terjadi di pulau-pulau kecil untuk dinaikkan lagi, entahkah dalam hal kampanye di media sosial, ataukah misalnya dalam menerbitkan sebuah policy paper, ataukah misalnya mengkampanyekan dalam segi diskusi. Jadi kita banyak menghadirkan stakeholder, mulai dari pemerintah, terutama Kementerian Kelautan, lingkungan, kementerian lainnya, untuk mendengarkan suara-suara yang jarang didengarkan, atau istilahnya giving voice for the voiceless, pada orang-orang yang dilanggar haknya, pada orang-orang yang diabaikan ruang hidupnya. Jadi kita mendekatkan antara warga dengan pemerintah melalui berbagai ragam kegiatan, dan juga membuat beberapa tulisan untuk mengkritisi dan memberikan rekomendasi atas kebijakan yang lahir yang kemudian tidak berpihak kepada masyarakat. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky. Itu tadi kira-kira penjelasan yang mungkin menjawab pertanyaan dari Kak Idam ya. Oke, Ya, terima kasih. kenapa Kak Idam? Ada Ya, yang sudah cukup. Terima kasih. Oke. Nah, mungkin untuk pertanyaan di room chat, ini ditujukan sama Kak Fahri ya. Ini pertanyaannya, eh, pembeda dari PKK PRL, PCM, KKD, apa saja Kak? Oke, boleh dijawab Kak Fahri. Oke, terima kasih pertanyaan. Saya mau menambahkan sedikit dengan pertanyaannya terkait dan tadi soal Boleh. bagaimana sebenarnya ya lebih kami lebih ke tanggapan sebenarnya tanggapan kami menyikapi apa isu-isu yang saat ini terjadi dan apa yang kami lakukan di YKS Indonesia adalah mencoba bagaimana mencari skematik dari keterbatasan regulasi yang ada. Kita mencari skematik bagaimana pengakuan hak kelola masyarakat itu betul-betul terakui secara legal dan pengakuan itu kemudian menjadi dasar kuat bagi mereka untuk mengamankan wilayah laut mereka. Sehingga ketika ada investor, ada tambang pasir dan sebagainya, itu bisa cukup kuat untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Jadi itu yang kami lakukan ya. Kalau soal mengamankan hak-hak wilayah tangkap dan dampaknya pada aktivitas-aktivitas yang memang merugikan mereka seperti tambang dan sebagainya.
Kemudian menjawab juga Kakak Sapakan Daru ya dari kolom chat. Itu mekanisme-mekanisme tiga tiga ini adalah PKKPRL, OSM dan KKD adalah mekanisme yang kami bersama pemerintah beberapa waktu lalu mengidentifikasi peluang-peluang untuk melakukan itu tadi pengakuan-pengakuan hak masyarakat. Jadi ketika ini yang kami coba kaji lebih dalam mekanisme yang mana yang paling tepat. Nah, kalau PKKPRL itu seperti disebut sama Kakak Rizky di materi sebelumnya tadi, itu sebenarnya semacam izin izin ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan di laut, apapun itu bentuk kegiatannya, misalnya ada rumpon, ada ada transplantasi terumbu karang, penambatan kapal dan sebagainya. Namun pada kenyataannya perizinan ini ternyata PKKPR ini ternyata tidak secara eksplisit mendukung wilayah tangkap yang dikelola masyarakat. Jadi pemanfaatan ruang laut di di Indonesia itu yang dimaksud pemanfaatan itu hanya pada eh, yang jelas bentuknya kalau lewat PKPR ini ya. Kayak misalnya tadi ada rumpon, ada pemanfaatannya ada rumpon, ada tambat tambat kapal, rumput laut dan sebagainya, termasuk tambang dan sebagainya gitu ya. Itu yang kemudian diizinkan. Tapi pemanfaatan ruang laut yang dikelola oleh masyarakat, bentuknya pengelolaan itu tidak ada di dalam PKKPRL. PKKPRL itu kepanjangannya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Itu tidak. Jadi setelah dianalisis, oh, ternyata tidak bisa. Dan ini setelah diskusi dengan Direktorat P4 Pemberdayaan apa saya lupa juga. Tapi di kementerian ya. Jadi ini menjadi isu bahwa memang tidak ada regulasi yang kuat terkait pengamanan hak wilayah masyarakat lewat PKKPRL. Kemudian ada yang namanya OSM. OSM itu Order Effective Area Based Conservation Measure atau tindakan konservasi berbasis wilayah yang efektif. Jadi, tapi dia di luar kawasan konservasi yang formal, di luar kawasan lindung, kawasan konservasi daerah dan sebagainya. Dia di luar. Jadi seperti misalnya OSM itu seperti misalnya SASI di timur, di Papua, seperti awik-awik di Lombok, seperti Panglima Laut. Itu itu tata kelola masyarakat semua ya, yang kemudian bisa dianggap OSM. Tapi di Indonesia itu belum operasional. Jadi seandainya sudah operasional artinya ada kekuatan hukum lewat OSM ini, itu kita tidak sulit lagi mencari skema bagaimana pengakuan hak wilayah tangkapnya masyarakat. Tapi ini belum operasional. Bahkan kami diuji coba sebenarnya di Langkai Lanjukang lewat eh, Universitas IPB yang melakukan penelitian di Langkai Lanjukang bahwa di sana meskipun ada tata kelola masyarakat itu tapi tidak layak belum layak sebenarnya untuk dikatakan eh, masuk dalam OSM. Nah, OSM itu tata kelola kawasan konservasi tapi di luar kawasan konservasi resmi pemerintah. Sementara kalau KKD yang tadi pertanyaan juga KKD itu kawasan konservasi daerah. Memang memang secara regulasi lewat Permen 36 eh 31 itu ada kawasan konservasi daerah namanya. Itu yang berdasarkan zonasi-zonasi. Jadi ada zona inti, zona pemanfaatan ruang pemanfaatan terbatas, ada juga eh, zona lainnya. Jadi dibagi-bagi zona-zonanya. Ada area tata kelola yang kemudian dikelola oleh kementerian atau eh, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Jadi mungkin begitu.
Jadi PKKPRL, USM, dan KKD itu sebenarnya mekanisme yang kami coba cari untuk ujung-ujungnya adalah untuk pengakuan hak kelola masyarakat lokal. Begitu. Terima kasih. Tapi ini ada pertanyaan tambahan Kak dari Kak Handaru. Sebenarnya OECM yang paling pas, tapi Ya, kalau belum diberlakukan di Indonesia. Mungkin boleh dijawab dulu Kak. ya kalau ini bu, kami tidak bisa mengklaim bahwa ini yang paling pas ya, karena kita belum jelas ada aturannya, eh, terutama terkait OECM ini. Karena yang saat kami lihat kan kami yang mengantar ya saat uji petik di uji coba apa namanya IPB tadi ini meriset di Lanjukang, di Langkai Lanjukang ini apakah cocok untuk OSM atau tidak. Nah, indikatornya saja itu sangat sulit eh, dilakukan, bukan dilakukan apa ya, cukup sulit untuk eh, terverified karena indikator-indikator misalnya, terutama indikator hukum masyarakat itu harus ada legalitas hukum. Legalitas hukumnya apa? Dia bisa bisa kelurahan dan ada beberapa lah misalnya begitu tuh dan tidak semua masyarakat itu punya legalitas hukum. Apalagi juga dibagi menjadi tiga kategori di Indonesia. Kategori masyarakat masyarakat lokal, masyarakat adat dan tradisional. Dan kita di masyarakat lokal, terutama di wilayah administrasi kelurahan, itu tidak ada kekuatan, tidak ada apa ya, kesepakatan itu tidak ada yang eh, terregulasi, terbuat secara regulasi. Kayak misalnya, kalau di desa kan ada perdes, kalau di wilayah adat ada apa namanya tadi, eh, kesepakatan adat. Nah, kalau di kelurahan itu tidak ada yang bisa menguatkan itu, dan itu menjadi syarat wajib untuk adanya OSM. Nah, itu menjadi tantangan juga sebenarnya. Meskipun itu juga dilakukan. Jadi saya belum bisa bilang OSM itu paling pas atau tidak. Mungkin begitu. Oke Kak. Terima kasih banyak Kak Fahri. Mungkin itu sudah menjawab pertanyaan dari Kak Handaru ya Kak. Nah, tadi kita sudah banyak mendengar soal beberapa kebijakan yang kira-kira eh, ada yang memikirkan soal keberlanjutan lingkungan dan ada pula yang menjadi ancaman gitu bagi keadilan ekologis. Nah, terakhir mungkin untuk menutup diskusi kita, kita akan mendengar eh, harapan tentunya kira-kira eh, sebagai anak muda yang tentu punya power lebih, entah itu terlibat dalam organisasi, komunitas. Kira-kira apa sih harapannya dari tiga narasumber ini? Oke, mungkin kita akan mulai dari Kak Rini. Boleh, Kak? Halo, Kak Rini. Ada, Kak? Harapannya sebenarnya banyak juga pada teman tidak begitu sulit ya, begitu banyak Kak, power tapi suaranya, powernya Kak. ya. Halo, Kak Rini. Suaranya terputus-putus. Halo, Kak. Cek Ya, sudah kedengaran. terdengar jelas. Boleh dilanjut, Kak. Oke, sebenarnya saya juga di sini sebagai anak muda yang tidak memiliki power besar, tapi mencoba untuk tetap berisik sampai kita menang, seperti kasus di Raja Ampat kemarin. Tetap berisik, tetap menyuarakan hal-hal yang seharusnya disuarakan, karena anak muda hari ini menghadapi tantangan yang cukup banyak
multidimensi seperti struktural, sosial budaya, hingga psikolog. Tapi kita juga memiliki kekuatan yang besar seperti jumlah anak muda sekarang banyak, kreativitas anak muda itu luar biasa, dan kemampuan kita bercerita jika diberi ruang dan kepercayaan kepada anak muda bukan hanya bisa menjaga laut, mereka bisa menyelamatkannya karena um, s- hal yang sangat besar yang kita dapatkan atau kita miliki sebagai anak muda itu jejaring dan kita juga aktif di sosial media sehingga untuk menyuarakan hal-hal yang sangat urgent, hal-hal yang sangat perlu disuarakan itu sangat mudah untuk kita anak muda untuk tetap menyuarakan. Jadi harapan saya itu tetaplah bersuara karena jika kita tidak bersuara, hal-hal yang penting tidak akan didengar para elit itu. Ya, itu mungkin harapan saya, Kak. Ya, terima kasih. Makasih Kak Rini. Selanjutnya kita ke Kak Fahri. Enggak. Oke, kalau saya Baik. sih lebih ke ini saja ya, ke apa yang kami lakukan dan yang kita fokus saja mencari cara untuk bagaimana mengamankan hak-hak masyarakat sebenarnya. Jadi kalau eh, pengakuan hak-hak masyarakat ini terpenuhi, tentu aktivitas-aktivitas yang kayak isu-isu saat ini adalah pertambangan dan sebagainya itu bisa terminimalisir sebenarnya. Meskipun eh, panjang ya untuk bagaimana cara mengamankan hak-haknya masyarakat itu, terutama karena regulasi yang saat ini memang masih kurang, masih belum cukup strike terhadap pengamanan tata kelola masyarakat itu tidak ini ya, dia tidak belum belum kuat lah di Indonesia. Sambil itu kita sambil vokasi regulasinya di tingkat nasional. Ini apa yang dilakukan teman-teman Jaring Nusa misalnya di eh, Kakak Rizky dengan banyaknya teman-teman NGO, CSO lokal dan sebagainya itu mengangkat isu-isu ini, terutama isu-isu bagaimana mengamankan hak kelolanya masyarakat sehingga memang bisa berharapannya adalah dengan pengamanan hak itu, hak pengelolaan itu kemudian mengantisipasi adanya investor-investor yang eh, untuk kepentingan pribadinya lebih besar daripada untuk kepentingan banyak orang. Saya mungkin ke situnya saja. Oke, terima kasih banyak Kak Fahri. Terakhir mungkin dari Kak Rizky ini, mungkin Kak Rizky ini punya banyak harapan. Mungkin boleh Kak, langsung saja Kak. Nah, kalau yang pertama ialah kan masih banyak orang yang mungkin orang-orang awam yang tidak tahu istilah teknis mengenai isu lingkungan ataukah hak-hak ataukah aturan-aturan yang dilanggar terutama mengenai bahasa-bahasa formil, bahasa-bahasa hukum. Nah, itu ya penting tapi tetap harus diberikan pemahaman bahwasanya ada hak yang dilanggar, ada aturan yang dilanggar karena terkadang apa yang kita suarakan biasanya itu tadi bilang terjadi kerusakan lingkungan, terjadi tambang nikel, tapi orang nggak tahu kira-kira hak apa yang dilanggar, misalnya aturan-aturan apa yang dilanggar, karena penting juga memberikan edukasi hukum, walaupun tidak dalam, tapi paling tidak ada edukasi hukum sehingga masyarakat juga semakin cerdas, bukan hanya melihat secara sekilas, bukan hanya melihat sekedar oh ada terjadi kerusakan lingkungan, tapi dia tahu oh ternyata di pulau kecil nggak boleh ditambang, ternyata di bawah 2000 nggak boleh, 2000 km per nggak boleh ditambang. Oh ternyata ketika orang melakukan aktivitas dalam kawasan konservasi itu nggak boleh, harus ada izin tertentu bla bla bla. Jadi itu penting. Nah kemudian ialah bagaimana menjahit cerita-cerita dari berbagai daerah. Ternyata banyak juga warga lokal itu warga adat tradisional melindungi lautnya dengan caranya mereka tersendiri. Tadi Kakak Fari bilang di lanjutkan Langkai tata kelola berbasis masyarakat lokal, itu juga ada di Selayar di pulau uh, pulau saya lupa apa di sampingnya itu yang benteng, di depannya benteng itu ada, saya sempat ke sana. Ada juga di Lubanggai itu sudah ada pengelolaan masyarakat lokal, dia berbasis lokal karena dia berbeda pengelolaannya. Kemudian juga tata kelola gurita di Langkai, di Selayar, di Lubanggai. Kemudian juga
di NTB itu ada tata kelola berbasis masyarakat tradisional melalui awik-awik. Jadi awik-awik itu juga sama dengan sistem buka tutup, tapi dia bisa berbasis tradisional melalui mekanisme peraturan desa. Kemudian di Maluku, di Papua ada Sasi, ada di Sorong itu di Malongkarta, ada bagaimana warga adat melindungi wilayahnya melalui Sasi Laut. Jadi cerita-cerita seperti itu juga harus dikuatkan sehingga karena kebijakan hari ini kebijakan yang sentralistik terpusat pada pemerintah, kita juga tidak bisa menjamin apakah pemerintah menjangkau dalam hal membuat keputusan itu dapat menyasar kebijakan dari bawah ke atas. Kan selama ini banyak dari atas ke bawah, sedangkan banyak masyarakat pesisir dan pulau kecil di Indonesia itu punya caranya sendiri untuk melindungi laut. Nah, ketika cerita itu dijahit menjadi satu yang terus juga digaungkan, diamplifikasi, maka mendorong banyak orang, oh ternyata ada kebijakan yang melindungi lautnya, tidak mengorbankan lingkungan, tapi menjaga lingkungan. Tapi dengan menjaga lingkungan, dia juga menjaga ke masa depannya, menjaga perekonomiannya tetap berlangsung. Nah, jadi makanya kita penting, apalagi bagi komunitas lingkungan, untuk menceritakan cerita-cerita baik, praktik-praktik baik dari berbagai daerah. Jadi bukan hanya sekedar disuarakan yang buruk-buruk, tapi juga ada hal-hal yang baik sehingga orang bisa melihat, oh ternyata tidak 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 parah-parah amat jadi di Pulau Kecil, ternyata memang harus dilindungi karena banyak juga warga lokal yang melindungi. Nah, bukan hanya kan orang bilang ini bagus dikelola misalnya daripada ada yang kelola mending dikelola jadi hasil tambang. Nah, karena kan orang udah tahu ternyata ada cerita-cerita dari warga yang kemudian melindungi wilayahnya dari ancaman kerusakan. Jadi itu saja kita mendorong untuk menyuarakan suara-suara yang jarang didengarkan. Oke, cukup Kak. Ya. Oke, terima kasih untuk Kak Rizky, Kak Fahri, dan juga Kak Rini. Kira-kira semoga harapannya teman-teman juga bisa aktif terlibat dalam menyuarakan isu-isu keadilan ekologis dan aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kiranya sifatnya distribusi informasi mengenai isu-isu lingkungan yang terjadi saat ini. Nah, terakhir mungkin sebelum kita tutup, mungkin boleh open kamera teman-teman, kita dokumentasi dulu. Oke. Kak hari ini boleh open kamera, Kak. Oke. Oke. Nah, saya hitung sampai 3 ya, Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky, Kak Fahri, dan juga Kak Rini yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama mendiskusikan soal peran anak muda dan tantangan yang dirasakan dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan. Nah, mungkin mewakili teman-teman pelaksana, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah mengikuti kegiatan sampai akhir. Mungkin cukup sekian diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.